Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami kenikmatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar di hari ini meskipun melewati online. Baik, yang belum mengaktifkan kamera, monggo untuk diaktifkan terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa terlihat semua anak-anaknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa menjadi bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, nanti untuk pengabsenannya anak-anak bisa menulis di WA group. Selanjutnya kita langsung saja ke materi pembelajaran. Apakah ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin yang kita pelajari? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai pengertiannya sholat jamak dan qashar dan hukum sholat jamak dan qashar. Kalau hari ini kita belajar tentang hukumnya, dasar hukumnya sholat jamak dan qashar, cara-cara macam-macam sholat jamak dan qashar, dan prosedur cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Nah, sebelum belajar macam-macam sholat jamak dan qashar dan prosedurnya cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar, kita beranjak terlebih dahulu belajar tentang dasar hukumnya sholat jamak dan qashar itu apa. Nah, ada sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi, An Anasi bin Maliki radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza azila alaihi as-sayru yuakhiru adz-zuhra ila awali waqtil asri fayajma'u bainahuma wa yuakhiru al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i hatta yahibul syafaq, yang artinya dari Anas Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, apabila tergesa-gesa hendak pergi, beliau mengundurkan sholat zuhur sampai awal waktu sholat asar, lalu beliau menjamak keduanya, dan beliau mengundurkan sholat maghrib sampai beliau menjamaknya dengan sholat isya, yaitu ketika terbenamnya awan merah. Terus sholat qashar adalah sholat ringkas, maksudnya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diringkas yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Selain itu seperti sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa di qashar. Terus selanjutnya macam-macam sholat jamak, yaitu jamak takdim, menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu sholat zuhur. Jamak takdim itu dilaksanakan di waktu awal, yaitu di waktu zuhur, dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib. Jamak takhir, kalau sedangkan jamak takhir itu dilakukan di akhir, yaitu kalau menjamak sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, kalau menjamak sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Untuk niat sholat jamak takhir zuhur dan asar, yaitu
usolli fardhu duhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri ada alillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat zuhur langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhul asri arba rakaatin majmu'al ma'al duhri ada alillahi ta'ala. Kalau niat sholat jamak takhir maghrib dan isya, yaitu usolli fardhul maghribi salasa rakaatin jam'a takhiri ma'al isya'i fardholillahi ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib dilanjutkan sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhul isya'i arba rakaatin jam'a takhiri ma'al maghribi fardholillahi ta'ala. Dan untuk selanjutnya prosedur cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Cara untuk qashar dibolehkan untuk urusan sedang dalam perjalanan. Menurut laman NU ada ketentuan tentang hukum melakukan qashar berdasarkan jaraknya. Yang pertama yaitu hukumnya boleh qashar boleh dilakukan saat melakukan perjalanan darat atau laut, baik memiliki tempat tinggal atau tidak. Seorang muslim yang telah berpergian mencapai 16 farasik atau marhalah atau setara 80,6 km dan belum mencapai 3 marhalah atau 120,956 km boleh melakukan qashar. Yang kedua, hukumnya lebih baik afdal dilakukan apabila seseorang melakukan perjalanan mencapai 3 marhalah atau lebih, maka lebih baik dia melakukan qashar dalam salatnya. Dan yang ketiga, hukumnya wajib jika perjalanan itu menjadikan seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk mendirikan sholat, maka mengqashar sholat menjadi wajib baginya. Nah, selanjutnya setelah mempelajari materi apa itu dasar hukum sholat jamaah dan qashar dan macam-macam sholat jamaah dan qashar, sekarang mari kita uji seberapa baik daya simak kalian yang telah disampaikan tadi. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jarak ketika kita melakukan sholat qashar, jarak berapakah yang harus kita tempuh? Ya, benar. Jaraknya adalah 86 km. Lanjut pertanyaan yang kedua. Sebutkan macam-macam sholat jamak. Ya, benar. Macam-macam sholat jamak ada 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Nah, setelah kalian nyimak dan jawab pertanyaan dari materi tadi, tentu sekarang kalian sudah dapat memahami dan dapat menyimpulkan bahwa sholat fardu itu adalah hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Baik, untuk tugasnya anak-anak harus menghafal niat sholat jamak takdim dan takhir, sholat jamak takdim dan takhir, sholat zuhur dan asar, dan maghrib dan isya. Nanti untuk tugasnya berupa video dan bisa dikumpulkan melalui email saya, dan email saya nanti akan saya kirim lewat grup WA. Nah, sampai sini dulu ya pembelajarannya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.